Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Halo, sobat nonton video. Ya, berjumpa lagi kita di sini ya bersama saya Robi. Dan bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan serta dimurahkan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi sobat nonton video dimanapun kalian berada yang mungkin pada hari ini sedang dilanda kesusahan atau sedang sakit, semoga kesusahannya dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan membahas ulang tentang kisi-kisi bagaimana menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar maupun dengan user kapal pesiar. Dan pada umumnya ini hampir sama saja ya, pertanyaan dari agen kapal pesiar ataupun dari user interview di kapal pesiar itu hampir saja, hampir mirip lah ya. Jadi nanti kita bahas secara umum saja. Namun sebelumnya ya, seperti yang kalian lihat ya di belakang ini, saya sedang berada di Hotel San Giorgio di Civitavecchia, Italia ya, karena ini adalah hari terakhir saya di karantina ya. Di karantina selama 7 hari sebelum saya join lagi di kapal nanti sekitar jam 1 siang. Baik sobat nonton video dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana ya, saksikan terus di sini ya. Saksikan dulu intronya. Baik, kembali lagi bersama saya di sini ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas yaitu tentang kisi-kisi menghadapi interview dengan pihak manning agent atau dengan user kapal pesiar. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan atau kalian persiapkan sebelum menghadapi interview dengan pihak agent kapal pesiar maupun user kapal pesiar. Nah, yang harus kalian persiapkan yaitu adalah satu ya, bahasa Inggris. Itu sudah saya tekankan berkali-kali ya, bahasa Inggris. Karena kita bekerja di perusahaan asing ya, yang pada umumnya memang bahasa Inggris adalah bahasa internasional ya, dimana-mana pun juga seperti itu. Jadi kalian harus mempersiapkan bahasa Inggris sematang-matang mungkin ya, at least 50-60 atau ya kalau lebih bagus 80%. Regardless dengan grammarnya. Oke, masalah grammar nanti itu bisa kalian bina sendiri pada saat nanti kalian di kapal. Nanti kalian bisa belajar dari teman-teman dari negara lain. Itu bisa kalian pelajari ya seiring kalian bekerja. Itu yang terjadi pada saya sebelumnya waktu pertama kali join di kapal pesiar ya. Jadi yang penting kalian bisa paham ya apa yang dipertanyakan oleh pihak agen kapal pesiar maupun dari user kapal pesiar, yaitu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris minimal pasif. Oke. Baik, yang selanjutnya yang kedua, pendidikan. Oke, kalau masalah pendidikan itu sebenarnya sih tidak terlalu penting banget lah. Meskipun kalian mungkin ada yang cuma lulus SMA, namun kalian memiliki pengalaman kerja di hotel lebih dari setahun atau 2 tahun, why not? Kalian bisa melamar ya. Kalian bisa melamar untuk bekerja di kapal pesiar. Tapi kalau lebih bagusnya D1 ya, minimal D1 atau D3. It's okay. Yang penting kalian percaya diri dan bahasa Inggris kalian bagus, kalian punya pengalaman yang kuat di bidang hospitality ya, terutama ya. Ini yang saya bicarakan masalah yang bekerja di hospitality. Dan untuk bagi yang bekerja di deck department ataupun yang di engine department, of course ya kalian harus menguasai di bidang kalian di bagian deck atau di bagian engine department. Jadi yang kedua yang harus kalian persiapkan yaitu masalah pendidikan ya. Pendidikan, sekali lagi saya bilang itu tidak seberapa penting ya. Yang penting itu kalian mempunyai pengalaman di hospitality. Baik ya, selanjutnya yang ketiga, apa yang harus kalian persiapkan sebelum kalian berangkat untuk menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar atau dengan pihak user. Nah, malam sebelum kalian harus interview, kalian itu harus melatih diri kalian ya di depan kaca. Itu yang saya lakukan.
di depan kaca berlatih bahasa Inggris, yang kemungkinan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya dipertanyakan oleh pihak agen kapal pesiar atau pihak user atau para interviewer lah ya, intinya seperti itu. Dan kalian harus mempersiapkan itu. Sebelum tidur usahakan 10-15 menit kalian pelajari di depan kaca ya. Kalian belajar bahasa Inggris kayak seperti memperkenalkan diri sendiri lah, intinya seperti misalnya okay, my name is Robbie, ya, I live in here, bla 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 bla, sebagainya dan sebagainya. Dan kalian harus bisa ya itu tadi minimal pasif ya bahasa Inggrisnya. Jadi sebisa mungkin kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk lebih percaya diri dalam menghadapi interview dengan agen kapal pesiar atau dengan pihak user. Jadi saat malam sebelum besoknya kalian interview, kalian harus mempersiapkan hal tersebut. Dan selanjutnya yang keempat ya, pengalaman. Nah, pengalaman ini biasanya banyak dipertanyakan di video-video saya sebelumnya di kolom komentar. Pengalaman itu minimal berapa bulan bang, berapa tahun? Oke. Biasanya untuk on job training ya itu kan 6 bulan ya, biasanya itu masih kurang. Kalau setahu saya sekarang itu dia agak berbeda, minimal itu 1 tahun ya, minimal itu 1 tahun untuk ada pengalamannya untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Jadi bagi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar harus persiapkan dulu sematang mungkin pengalaman kalian untuk bekerja di bidang hospitality. Minimal itu 1 tahun ya. Kalau dulu zaman dulu masih bisa 6 bulan OJT ya, pakai OJT. Tapi untuk yang sekarang yang saya dengar, yang saya tahu itu minimal 1 tahun untuk training dulu sebelum kalian bekerja di kapal pesiar. Oke. Dan selanjutnya yang kelima, kalian harus percaya diri. Percaya diri ya, harus benar-benar percaya diri. Self confidence ya pada saat kalian menghadapi interview dengan pihak agent maupun dengan pihak user kapal pesiar. Jadi memang percaya diri harus lebih ditingkatkan. Makanya saya bilang 1 hari 1 malam sebelum kalian interview, kalian harus melatih kepercayaan diri kalian di depan kaca. Itu adalah solusi yang terbaik yang pernah saya lakukan sebelum saya interview dengan pihak agen kapal pesiar maupun dengan pihak user. Jadi percaya diri harus ditingkatkan ya teman-teman. Pada saat kalian masuk ke ruangan, smile ya, senyum. Smile dan senyum itu adalah suatu poin ya terpenting, dan percaya diri. Dan usahakan kalian jangan duduk dulu sampai kalian dipersilakan duduk oleh pihak interview. Itu yang biasa saya lakukan ya. Kalau kalian mau ikutin silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang seperti saya pengalaman seperti itu, setelah mereka mempersilakan dulu duduk, baru kalian duduk ya. Jangan kalian langsung masuk terus duduk gitu. Itu tidak baik atau tidak polite. Jadi harus percaya diri. Oke. Baik, yang selanjutnya yang keenam ya, kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri, dengan pengalaman yang kalian miliki pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak agen kapal pesiar atau dengan pihak user ya. Jadi kalian harus benar-benar yakin kalau kalian itu mampu dengan apa yang kalian miliki. Nah, saya pernah membahas ini di video saya sebelumnya. Pada saat interview, disinilah momen kalian menjual ya, atau menjual diri kalian dengan positif ya, dengan tanda positif. Menjual dalam arti menjual skill kalian. Nah, di sini kalian perlihatkan sebagaimana besar atau kemampuan kalian dalam beresponsibel dengan pekerjaan atau dengan pengalaman yang kalian punya ya, yang teman-teman punya. Jadi kalian harus bangun itu. Jadi sebelum interview, maka saya bilang itu harus confidence ya, harus melatih di depan kaca pengalaman-pengalaman apa yang pernah kalian dapatkan sebelumnya ya, kalian ceritakan dengan seyakin mungkin bahwa kalian bisa. Dan satu lagi, pada saat interview harus selalu berpikir positif ya Pak, harus berpikir positif kalau kalian mampu dan kalian bisa dan kalian pasti lolos. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya sendiri sampai akhirnya bisa sampai di posisi sekarang ini.
Baik, yang selanjutnya, yang ketujuh. Oke, ini biasanya banyak yang bertanya. Bang, pertanyaan apa saja sih yang biasa dilontarkan ya, yang biasa dilontarkan oleh pihak agen kapal pesiar atau pihak user kapal pesiar? Oke, normally ya biasanya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mereka lontarkan atau mereka sampaikan kepada kita, yang pertama yaitu tell me about yourself, ya, beritahu tentang diri kalian masing-masing. Oke, tell me about yourself. Atau biasanya mereka, oke, I got your resume here, but I want to know a little bit more about yourself. Biasanya mereka berkata seperti itu. Oke, tapi intinya poinnya itu sama. Kalian harus memperkenalkan diri kalian, itu dari latar belakang kalian, dari kalian di SMP atau SMA atau SD tinggal di mana, ya kan? Terus sekarang kerja di mana atau previous jobnya itu di mana. Jadi secara singkat aja, singkat, padat, jelas, pokoknya seperti itu. Seperti misalnya, you know, from my resume, I'm Robi. Terus misalnya I live in somewhere, misalnya I live in Jakarta, ya kan. Terus kalian sebutkan lagi I have a previous experience in this company, seperti itu. Jadi harus kalian atur ya, harus kalian atur tentang bagaimana menjawab tell me about yourself. Kalau kalian menyaksikan video saya sebelumnya, kalian pasti bisa mengerti ya. Kalian bisa dapat di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara menjawab tell me about yourself ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yang biasa dipertanyakan oleh pihak interview agent ya. Nah, kalau agent biasanya pengalaman berapa tahun? Biasanya how many years you have worked maybe in cruise line company atau di hotel. Biasanya kalau pihak agent itu bertanya seperti itu. How many years you have experience working in hotel as housekeeping staff atau laundry staff or F&B staff, whatever ya. Jadi seperti itu. Ya itu biasanya dari pihak agen kapal pesiar. Tapi kalau dengan user biasanya mereka jarang mempertanyakan how many years you work in hotel. No. Biasanya mereka sudah lihat dari resume yang sudah kita print dan mereka sudah baca dari situ. Jadi mereka ingin tahu aja. Oke. Biasanya kalau yang pihak usernya, ya mereka akan bertanya, I have a resume and then I see you have a good resume and then from your previous job, ya kan, misalnya dari pengalaman sebelumnya sebagai apa, misalnya sebagai housekeeping staff. Housekeeping staff, kamu terakhir sebagai housekeeping staff. Can you tell me more about housekeeping staff? Housekeeping, your duty as a housekeeping staff. Biasanya seperti itu. Tell me more about your duty as a housekeeping staff. Biasanya kalau pihak user itu bertanya seperti itu. Ya kalian jawab. Nah disinilah kalian harus percaya diri untuk menjual diri kalian, untuk memberitahu job deskripsi atau tanggung jawab kalian sebagai housekeeping staff, sebagai waiter, waitress, laundryman ya, dan sebagainya. Disitulah kalian harus percaya diri ya dengan jawaban yang kalian miliki dan pengalaman yang kalian miliki. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang biasa juga dipertanyakan yaitu why you want to join with our company? Kenapa kalian ingin bergabung di perusahaan kami? Ya, kenapa? Itu biasa dipertanyakan oleh pihak dari agency, manning agent ataupun dari user. Biasanya mereka bertanya seperti itu. Why you want to join? Ya, kenapa kalian ingin bergabung? Ya kalian jawab, saya ingin mendapatkan, I want to have a more experience, I want have a misalnya kalian belum pernah kerja di kapal pesiar, pertama kali kerja di kapal pesiar, kalian bisa menjawab, I like traveling, sir, ma'am. Ya, I like traveling, sir, ma'am. So, while I'm working on cruise ships, I am also traveling to another country. Jadi kalian bisa jawab seperti itu. Saya senang bekerja di kapal pesiar karena saya bisa jalan-jalan ya, sambil bekerja dan sambil jalan-jalan. Itu yang
selalu saya jawab ya. Dan jawaban selanjutnya itu biasanya saya juga menjawab, saya ingin lebih mengembangkan diri saya ya. I want to develop myself in this company, with this company ya. Jadi bisa jawab seperti itu karena from previous company I cannot get what I want ya, I cannot develop myself ya. Jadi itu jawaban yang biasanya saya jawab. Seperti itu, saya nggak bisa mengembangkan diri saya di perusahaan sebelumnya dan saya ingin mengembangkan saya mengembangkan diri saya di perusahaan yang baru ini yang akan saya join apabila saya keterima di perusahaan ini. Jadi kalian harus mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut ya, kenapa kalian ingin bergabung di perusahaan kami, oke? Baik, nah pertanyaan selanjutnya yang biasa juga dipertanyakan oleh pihak user ya, ini user. Kalau agensi jarang sih nanya, jarang sekali nanya. Kalau yang user ini pasti mereka nanya nih, what is your weakness and what is your strengthness ya? Apa kelemahan, apa kekurangan dan kelebihan kalian? Nah, disitulah. Kadang-kadang ini suka agak susah ya kalian menjawab untuk pertanyaan seperti ini. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini, kelebihan saya, misalnya saya suka bekerja lebih waktu, misalnya seperti itu, overtime. Saya suka bekerja di bawah tekanan, misalnya, ini misalnya ya. Kalian bisa jawab seperti itu, I can work in under pressure, ya. Terus kelebihan saya selalu ya, kelebihan saya itu saya selalu mengerjakan tugas saya hingga selesai. Itu yang biasa saya jawab juga ya, biasanya I finish all my job ya until my task is finished ya. Jadi benar-benar kita harus menjawab ini secara seksama ya untuk pertanyaan what is your strength and what is your weakness, apa kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, kalau misal kekurangan kamu apa misalnya saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan, ini misalnya ya, kekurangan saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Atau kalian bisa menjawab kelebihan saya itu menutupi dari kekurangan saya. Itu simple saja seperti ini. Kelebihan saya menutupi dari kekurangan saya ya, seperti itu biasanya ya. Jadi kalian harus mempersiapkan dari pertanyaan, jawaban dari pertanyaan what is your strengthness, what is your weakness. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang biasa yang ditanyakan lagi oleh pihak user itu mereka biasanya bertanya, apa yang ingin kalian lihat di tahun mendatang ya, di tahun-tahun mendatang apabila kalian sudah bergabung di perusahaan kami, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa menjawab apa yang akan kalian lihat pada saat di tahun mendatang, di tahun-tahun nanti setelah bergabung di perusahaan tersebut. Kalian bisa jawab ya, I want to be a housekeeping manager, simple aja. I want to see myself as a housekeeping manager in a few years later. Misalnya seperti itu ya. Atau apa kayak laundry manager, F&B manager dan sebagainya. Oke, well it's good. Dia bilang gitu, biasanya kan gitu nanya, oke, well it's good. Can you do that? Yeah, of course. If the company trust me to give that position, I will do my best ya. Seperti itu. Biasanya mereka bertanya seperti itu ya dari pihak usernya. Jadi kalian harus mempersiapkan juga pertanyaan dari tadi, apa yang akan kalian lihat ke depannya setelah kalian bergabung di perusahaan tersebut ya, apa yang kalian lihat diri kalian sendiri di saat tahun-tahun mendatang setelah kalian bergabung di kapal atau perusahaan tersebut ya. Baik sobat nonton video, saya pikir segitu dulu ya kisi-kisi dari saya. Itu yang biasa saya dapatkan pengalaman saya sebelumnya pada saat menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar maupun dengan pihak user kapal pesiar ya. Saya harap
ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi tambahan bagi teman-teman yang sedang mencari jawaban ya, kisi-kisi untuk bisa menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar maupun dengan user kapal pesiar. Dan mungkin video seperti ini sudah banyak ya, dan mungkin ini video dari saya sebagai tambahan saja buat teman-teman di luar sana ya, yang ingin segera bergabung atau bekerja di kapal pesiar. Jadi saya harap ini video saya ini bisa membantu teman-teman, dan apabila ini membantu, kalian bisa share ya. Kalian bisa share ke keluarga, ke teman-teman, dan lain-lainnya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingatkan sekali lagi ya, jadi apa yang saya bicarakan dari awal hingga akhir, semoga itu bisa kalian pahami. Dan apabila kalian masih belum paham atau ingin bertanya, silakan kalian coret-coret di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab ya, dan semoga kalian bisa sukses ya, semoga kalian bisa sukses untuk bisa bergabung di kapal pesiar. Oke, sobat nonton video, saya mohon supportnya juga untuk video ini dengan mengklik like ya pastinya ya, terus di share kalau video ini sangat bermanfaat, dan komentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kalian selalu terupdate dengan channel Nontok Video. Baik, sobat Nontok Video, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jangkar.